Yup, selamat pagi Ibu Christine, apa kabar? Selamat pagi, kabarnya baik sekali. Oh luar biasa. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih nih Bu Christine. Hari ini kita sudah berjumpa sebelum nanti kita akan melakukan supervisi nih Bu Christine. Perasaannya bagaimana nih? Deg-degan. Deg-degan. Memang kalau supervisi itu benar-benar seperti sebuah ancaman kan? Tidak juga sih sebenarnya. Tidak juga ya? Oke. Tentu untuk kegiatan kali ini kegiatannya coaching nih Bu Christine. Untuk tujuannya kita akan mengobservasi pembelajaran kita di kelas. Tetapi untuk kegiatan coaching ini kita ingin lebih memotivasi Ibu Christine sebagai guru mata pelajaran. Minimal ketika di kelas nanti saat diobservasi itu sudah ada semangat, ada kepercayaan diri begitu. Ada sesuatu yang ingin disampaikan mengenai supervisi yang sering-sering dialami atau sering dilakukan oleh kepala sekolah selama ini. Bagaimana nih Bu Christine? Kalau untuk supervisi itu biasanya pertama pasti dari kepala sekolah diminta semua guru untuk mempersiapkan segala perangkat pembelajaran yang ada supaya ketika di supervisi di kelas itu kita sudah siap. Jadi pekerjaan guru kan mengajar. Jadi kalau sebelum mengajar kita harus mempersiapkan terlebih dahulu hal apa saja yang harus kita berikan kepada siswa di kelas. Jadi yang harus kita siapkan adalah RPP dan bahan ajar dan bisa jadi modul ajar juga harus perlu disiapkan supaya siswa itu di kelas kita bisa kontrol. Oke, sip. Terima kasih. Berarti pastinya harus banyak persiapan. Oke, terima kasih Bu Christine. Yang berikutnya Bu Christine, tentu tadi kan sudah disampaikan mengenai berbagai macam persiapan dari RPP, modul ajar, LK. Kira-kira RPP-nya ini sudah seperti apa nih yang sudah dipersiapkan? Rencana pembelajaran yang sudah dipersiapkan di dalam RPP. Apakah RPP-nya baru ataukah sudah dimodifikasi sedemikian rupa? Ataukah masih sama nih, tetapi dalam RPP-nya ada sesuatu yang lebih baru begitu? Kalau untuk RPP lebih kepada modifikasi sih. Jadi kayak ambil RPP yang contoh RPP kemudian kita modifikasi disesuaikan dengan lingkungan sekolah yang ada. Jadi pembelajaran siswa itu tidak belajar tentang hal-hal yang di luar, tapi mereka bisa belajar kontekstual yang ada dalam lingkungan belajar mereka. Oke. Ada tidak fokus area pengembangan yang ingin kali ini ketika pembelajaran bahasa Indonesia ada sesuatu yang lebih baru, ada area pengembangan apa sih yang diinginkan dalam proses belajarnya nanti? Ya, kalau untuk itu kali ini saya mau memfokuskan kepada keaktifan siswa dalam diskusi dalam kelompok kecil. Jadi sekalian untuk melatih keterampilan mereka dalam berbicara. Oke deh, sip. Berarti area pengembangan yang akan diobservasi itu mengenai keaktifan siswa dalam kelompok kecil dengan fokusnya pada keterampilan berbicara. Sip, berarti sudah ada LKPD yang disiapkan? Sudah, kalau untuk LKPD sudah disiapkan. Bagaimana skenario-nya sudah? Untuk skenario-nya itu jadi sebelum proses pembelajaran itu berlangsung, saya terlebih dahulu menyampaikan kepada siswa materi yang akan kami pelajari nanti, kemudian skenario pembelajarannya seperti apa. Jadi ketika proses pembelajaran itu berlangsung, siswa tidak lagi terkejut atau merasa bahwa mereka memperoleh sesuatu hal yang baru. Nah, jadi ketika proses pembelajaran itu terjadi, siswa sudah lebih aktif untuk mengikuti kegiatan proses pembelajaran. Oke deh, sip. Terima kasih. Luar biasa nih, Bu Kris sudah mempersiapkan dengan area pengembangan pun sudah fokus di sini. Sasarannya nih bagaimana nih Bu Christine? Sasaran untuk observasi kita kali ini, nanti kita mau fokus kemana untuk sasaran? Untuk sasarannya lebih fokus kepada siswa ya, di sini terutama keaktifan mereka dalam berdiskusi. Ya, jadi dalam kelompok kecil itu kan kalau di dalam kelompok besar mungkin hanya beberapa orang saja yang aktif untuk berdiskusi. Jadi kalau di kelompok kecil itu kan mereka lebih masing-masing orang tuh jadi bisa menyampaikan mereka punya pendapat masing-masing. Jadi setiap orang punya kesempatan untuk berpendapat. Oke deh, siap. Terkait waktu untuk observasi nih, kapan nih kira-kira sudah dipersiapkan? Kira-kira kapan harus observasi? Untuk waktunya saya kira di bulan Januari. Oke.
Untuk itu kita juga nantinya kita akan lakukan percakapan pasca observasi. Nanti setelah observasi kita akan lakukan percakapan setelah observasi. Kira-kira bisanya kapan nih Bu Christine? Akhir Januari bisa. Akhir Januari bisa. Oke, kita pastikan akhir Januari. Yup. Kita sudah punya persiapan yang matang, kita sudah punya waktu. Jadi yang berikutnya kita akan melanjutkan pada aksi untuk observasi nih Bu Christine ya. Untuk observasi ini nanti saya akan mencatat terkait area pengembangan. Area pengembangan tadi kan sudah fokus nih di keaktifan siswa dalam kelompok kecil dan untuk keterampilan berbicara. Oke, itu yang akan menjadi fokus area pengembangan, sehingga nanti saat observasi kita akan lebih mengobservasi pada area pengembangan tersebut. Oke, mudah-mudahan bisa berjalan lancar nih. Oke, apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan Ibu Christine? Terima kasih. Dengan ini juga kayak semakin memotivasi saya sebagai guru untuk belajar lebih banyak metode-metode yang harus saya terapkan di dalam kelas. Jadi tidak monoton melulu hanya metode ceramah atau salah satu metode, tapi harus lebih bisa mengembangkan saya punya kemampuan sebagai guru. Jadi harus banyak belajar lagi. Oke deh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nanti kita akan berjumpa di observasi nanti. Yup, Ibu Christine, semangat. Iya. Yup. Siang Ibu Christine. Selamat siang. Kita berjumpa lagi di sesi coaching yang ketiga nih, sesi coachingnya pasca observasi ya. Kemarin kita sudah lakukan observasi di kelas. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin bertanya dulu nih, kira-kira Ibu Christine perasaannya kemarin ketika diobservasi, perasaannya bagaimana nih Ibu Christine? Awalnya deg-degan, tapi setelah melalui proses pembelajaran akhirnya bisa enjoy dalam kelas, karena melihat siswa aktif akhirnya saya juga bisa lebih tenang. Oke, sih artinya observasinya berjalan lancar Ya. karena percaya diri dan tenang ya. Yup, Ibu Christine, kemarin ketika melakukan observasi ada beberapa catatan terkait area pengembangan, dan dimana di saat itu memang kita fokus untuk pengembangan kompetensi keterampilan berbicara anak dalam kelompok kecil. Dan dari hasil analisis data ketika observasi, kita menemukan beberapa informasi. Ternyata diskusi yang dilakukan dengan kompetensi keterampilan berbicara itu maksimal itu, karena hampir sebagian besar dan hampir semua kelompok, siswa-siswi dalam kelompok sudah mampu bertukar pendapat, menyampaikan gagasan dengan baik, lalu berani menyampaikan pendapat. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ini berjalan maksimal nih untuk area pengembangan keterampilan berbicara ini dalam kelompok kecil. Kira-kira nih Bu Christine, dari angka 1 sampai 10 ada di angka berapa nih kegiatan pembelajaran satu observasi tersebut? Angka 8. Angka 8. Oh, ini angka cukup besar nih Bu Christine. Kenapa sampai di angka 8? Karena dibandingkan pembelajaran yang sebelumnya, di mana kan metode pembelajaran yang saya lakukan itu diskusi yang secara umum, jadi hanya mungkin beberapa orang saja yang bisa menyampaikan, berani untuk menyampaikan mereka punya pendapat. Tapi ketika melaksanakan dengan diskusi dalam kelompok kecil, siswa itu dalam kelompok mereka lebih terlihat aktif untuk menyampaikan mereka punya pendapat ketimbang dari pembelajaran sebelumnya. Luar biasa. Kalau lebih fokus lagi nih, apakah ada hal yang sudah dirasakan begitu baik dalam aktivitas pembelajarannya? Ada hal positif yang sudah baik nih, apa nih, di bagian mana nih? Keaktifan siswanya. Keaktifan siswa. Oke. Apakah mungkin ada perlu di beberapa bagian ada perlu peningkatan begitu? Kalau untuk peningkatannya itu mungkin ini untuk siswa atau Bang? Untuk siswa. Kalau untuk siswa saya rasa lebih kepada pengetahuannya. Memang mereka secara aktif, mereka lebih aktif untuk menyampaikan pendapat, tapi ada beberapa mungkin di area pengetahuannya. Jadi ketika kemarin mereka menyampaikan mereka punya pendapat, teman-teman yang lain dari kelompok yang lain juga yang sebelum-sebelumnya mungkin mereka punya
secara penggunaan bahasa untuk menyampaikan sesuatu halnya kurang begitu tertata dengan baik. Di pembelajaran kemarin itu mereka sudah pelan-pelan untuk berusaha bagaimana menyampaikan pendapat dengan baik dengan menggunakan bahasa yang lebih tertata. Lebih tertata, oke. Kalau untuk Ibu Kristen sendiri, kira-kira ada tidak area tertentu nih? Ini bagian ini saya harus maksimalkan nih kalau sebagai guru. Di bagian mana nih Ibu Kristen? Kalau bagi saya itu mungkin pada kegiatan inti, mungkin bagaimana saya mengelola kelas supaya anak-anak itu terlibat aktif dalam kegiatan diskusi. Itu yang perlu saya, jadi bisa memberikan motivasi kepada mereka supaya mereka itu lebih aktif dalam menyampaikan pendapat, supaya mereka itu lebih berani untuk menyampaikan mereka punya pendapat. Jangan takut untuk menyampaikan pendapat, entah salah atau benar, mereka harus berani dulu untuk menyampaikan mereka punya pendapat. Itu yang paling penting. Saya rasa motivasi bagi siswa itu yang penting sekali, karena terkadang anak takut untuk berpendapat karena mereka takut salah berbicara. Tapi kan kalau dalam proses belajar di kelas kan sebenarnya kita juga sama-sama belajar. Anak belajar untuk menyampaikan pendapat. Entah salah atau benar, kita harus menghargai. Dari kita guru maupun dari teman-teman dalam kelas. Oke, sip. Berarti ini tantangan besar nih Bu Christine untuk kita sebagai guru. Bagaimana sih pola kita untuk memotivasi siswa ya? Nah, berarti fokusnya di situ ya. Oke. Yang berikut nih. Dari area pengembangan kemarin ya, kita fokus pada keterampilan berbicara. Apakah ada dalam area pengembangan yang sama di diskusi kelompok kecil itu, adakah area lain yang perlu kita kembangkan di situ selain keterampilan berbicara? Kemampuan berbahasanya. Kemampuan berbahasa. Ya, itu yang harus perlu dikembangkan, karena menyangkut karena kita punya sekolah ini kan posisinya berada di desa, jadi anak-anak cenderung lebih banyak menggunakan bahasa daerah. Jadi ketika di sekolah kita menggunakan pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia, mereka cenderung sebenarnya mereka punya pendapat itu benar, tapi membahasakannya itu yang belum tertata dengan baik. Jadi itu yang harus lebih difokuskan. Kalau soal keaktifan, saya acungi jempol karena mereka sudah ada perubahan yang besar. Berarti dalam proses mungkin memformulasikan beberapa kata begitu. Ya. Oke, berarti memang karena bahasa Indonesianya kan kita di kampung ini kan masih bahasa Indonesia yang pasif ya, sering bahasa daerah. Ada strateginya kan? Kalau untuk itu berarti yang pertama literasinya yang harus diperkuat, karena kalau namanya berbicara itu kan, apalagi berbicara yang dalam situasi formal pasti berbeda dengan situasi yang santai. Iya. Jadi mereka harus terbiasa untuk banyak membaca. Jadi itu penting. Membaca itu penting. Oke. Penting di area literasi. Literasi ini menjadi hal penting untuk kita biasakanlah di lingkungan pendidikan. Kita sudah memperoleh beberapa informasi penting nih terkait pengembangan diri guru dan juga area-area penting selain keterampilan berbicara. Kita juga sudah memiliki beberapa tugas untuk mengembangkan literasi. Sebagai guru nih Bu Christine, apakah ada keinginan atau ada sebuah aksi positif begitu untuk mengembangkan diri, untuk pengembangan diri guru nih? Bagaimana nih Bu Christine? Yang pastinya ada. Jadi mungkin bagi saya seharusnya lebih banyak mengikuti kegiatan webinar yang berkaitan dengan proses pembelajaran, ataukah webinar yang berkaitan dengan media pembelajaran supaya mendorong siswa itu lebih aktif di dalam kelas. Kemudian yang berikut mungkin berdiskusi dengan teman sesama satu rumpun mata pelajaran atau teman-teman yang sudah punya banyak pengalaman dalam mengatur atau mengembangkan metode begitu, pengembangan dirinya dalam profesinya sebagai guru. Oke. Apakah ada hal lain yang misalnya begini nih, dalam diskusi kelompok, dalam diskusi dengan guru, rekan-rekan guru nih, apakah biasanya ada hambatan begitu kan ketika berdiskusi dengan rekan-rekan di kelompok mata pelajaran begitu? Kalau hambatan mungkin ada ya, karena terkadang kalau guru yang senior kan mereka punya metode pembelajaran yang mereka gunakan, mungkin mereka lebih menjelaskan metode-metode yang lama. Sementara kita ini sekarang hidup di daerah yang sudah lebih maju, jadi mempertimbangkan kira-kira metode lama yang masih bisa digunakan dalam proses pembelajaran yang sekarang itu yang bisa digunakan itu apa. Kemudian mungkin juga
seperti yang tadi sudah dijelaskan, dengan mengikuti kegiatan webinar itu pasti ada metode-metode baru yang saya pelajari supaya bisa masuk untuk memberikan pelajaran dalam kelas. Sip. Wah, informasi sudah luar biasa nih. Intinya bahwa ada suatu titik keberhasilan di sini, Bu Christine. Oke, jadi sesi coaching kita sudah berakhir, Bu Christine. Bagaimana perasaannya ketika mengikuti coaching ini di pasca observasi? Senang karena punya pengalaman baru dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi ini juga sekaligus memotivasi saya untuk lebih lebih aktif kan? Ya, lebih aktif. Jadi untuk saya juga sebagai guru seharusnya lebih belajar untuk mencari tahu hal-hal baru yang terjadi. Bukan hanya memotivasi siswa untuk belajar hal baru, tapi kita juga harus sebagai guru harus belajar hal baru. Oke. Terima kasih Bu Christine. Selamat siang, semangat. Selamat siang. Terima kasih.